punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden and Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pernyataan ini sungguh keren sekali. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini sesaat usai pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 untuk periode 2024-2029. Pernyataan ini juga sekaligus warning untuk Ba'alwi, sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang dinisbatkan sebagai Bani Ba'alwi, yang merasa menjadi warga agama kasta tertinggi di Republik ini. Mengapa saya ingin katakan ini sebuah warning? Pak Prabowo coba mengingatkan kita kembali dengan kenangan pahit di masa lampau. Betapa masyarakat pribumi Nusantara sangat direndahkan oleh Belanda. Di masa itu terpampang berbagai macam tulisan di tempat-tempat tertentu yang tulisannya Verboden, Voorhonden en Inlander. Kalau bahasa sederhananya, anjing dan bangsa pribumi Indonesia dilarang masuk. Honden en Inlander Verboden. Di mana anjing dan bangsa Indonesia yang dikasih title Inlander Verboden dilarang ke sini atau dilarang melintas atau dilarang masuk. Inilah title yang diberikan Belanda untuk bangsa Indonesia. Mengapa saya katakan ini warning untuk Ba'alwi? Alasan yang pertama, Ba'alwi yang berasal dari Yaman ini datang ke Indonesia diangkut oleh Belanda. Diangkut oleh VOC sebagai pekerja Belanda. Mereka ini adalah karyawannya Belanda. Mereka mengabdi kepada Ratu Belanda. Dan di Indonesia, walaupun mereka ini agamanya Muslim, tapi justru di Indonesia mereka bekerja buat Belanda, bahkan memperdaya bangsa Indonesia untuk bisa dikuasai oleh Belanda. Kita ingat tentang sosok Habib Ibrahim Ba'abud. Dia telah memperdaya Pangeran Diponegoro. Ketika Belanda tidak bisa menaklukkan pasukan Diponegoro, maka dia menggunakan Habib Ibrahim Ba'abud untuk menipu Pangeran Diponegoro yang akhirnya mau turun gunung dan kemudian ke Magelang, ke kantornya Van de Kolk, Gubernur Jenderal Belanda yang akhirnya ditangkap. Mengapa Pangeran Diponegoro bisa diperdaya? Karena yang memperdayanya saudaranya sendiri yang mengaku Muslim, bahkan mengaku sebagai anak cucu Nabi. Berlanjut kemudian
Geger Cilegon tahun 1888, Habib Usman bin Yahya bekerja sama dengan Senok Horgronya untuk memperdaya tokoh-tokoh muslim yang ada di Indonesia. Akhirnya puncaknya terjadi Geger Cilegon, di mana Habib Usman bin Yahya yang diberi gelar Mufti Batavia memvonis perlawanan rakyat pribumi dalam rangka mengusir penjajah Belanda adalah perbuatan gurur. Maka ini menjadi alasan VOC untuk menangkap bahkan membantai perjuangan rakyat pribumi yang dimotori oleh seorang kiai namanya Kiai Wasid yang terkenal dengan istilah Geger Cilegon. Bahkan para Ba'alwi dari Yaman ini kemudian membangun fatwa di mana-mana bahwasanya melawan pemerintah Hindia Belanda atau VOC adalah perbuatan bughah atau makar kepada pemerintah. Nah, kita mengenang sejarah yang sangat pahit. Bahkan Belanda membuat sebuah kasta. Di Hindia Belanda atau Indonesia ini ada 3 kasta. Kasta tertinggi adalah bangsa Eropa, Belanda dan konco-konconya. Kasta nomor 2 adalah bangsa pendatang, Asia pendatang, yakni Arab Yaman, kemudian bangsa Cina yang datang ke Indonesia sebagai warga negara kelas 2 selama mereka mau melayani kepentingan Belanda, mau bekerja sama kepada Belanda untuk melemahkan perlawanan masyarakat pribumi. Sedangkan bangsa Indonesia, pribumi Nusantara diberi gelar inlander. Sebegitu hinanya kedudukan kita semua. Dan kita perlu ingatkan bahwasanya antek-antek Belanda tersebut masih ada hari ini. Yang kita jadikan mereka sebagai saudara, yang kita rangkul mereka semua sebagai saudara, bahkan kita anggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tapi sayangnya, mereka tetap saja merasa menjadi ras yang lebih tinggi daripada bangsa pribumi Nusantara. Maka saya sangat senang dan mengapresiasi pidato Pak Prabowo, bahwasanya beliau menentang feodalisme, beliau menentang penjajahan, beliau menentang rasisme, beliau menentang politik apartheid dan lain sebagainya. Ini warning. Beliau ingin kita menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada yang kemudian merasa lebih istimewa daripada orang lain. Saat kemudian Belanda sebagai mantan penjajah kita sudah kemudian berubah, mereka kemudian mendukung kesetaraan dan mereka juga menentang penjajahan. Tapi sayang sekali, bekas-bekas penjajah Belanda masih ada di Indonesia ini yang selalu merasa diri mereka adalah majikan. Nah, alasannya yang kedua, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena. Bani Ba'alwi yang diangkut ke Indonesia dari Yaman, yang ngangkut juga Belanda, sebagai pekerja Belanda, kok ndilalah ujuk-ujuk belakangan mengaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi, mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, yang merasa kastanya lebih istimewa daripada semua bangsa Indonesia. Saya ulangi, kita sedang dihadapkan dengan sebuah fakta, sebuah kenyataan. Ada sekelompok orang yang didatangkan dari Yaman, yakni Bani Ba'alwi. Mereka datang ke Indonesia diangkut oleh Belanda. Tiba-tiba kemudian di hari gini nih, tiba-tiba kemudian di abad modern ini, mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang merasa kastanya lebih istimewa daripada bangsa pribumi. Ini menjadi persoalan. Kita di zaman kemerdekaan ini ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak ada kelas sosial di antara kita semua atas nama apapun. Tapi mereka telah mensosialisasikan di mana-mana, mereka merasa kastanya lebih istimewa daripada bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka gunakan doktrin agama dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masyarakat pribumi yang rata-rata muslim ini mau mengistimewakan kedudukan mereka semua. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Segenap tokoh bangsa, segenap negarawan bersuaralah, para politisi bersuaralah, para ulama, para kiai bersuaralah. Orang ini telah merusak
keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara kita. Ketika mereka merasa kastanya lebih tinggi dari umumnya bangsa Indonesia dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi tersebut. Mereka mengatakan habaib itu adalah ahlul bait Nabi. Mereka mengatakan habaib itu adalah dzurriyyat Nabi. Lantas kemudian mereka menjamin diri mereka masuk surga. Lantas kemudian yang menjadi muhibbin mereka, pengikut-pengikut mereka yang taklid buta, pengikut-pengikut mereka yang dibabukan oleh mereka gelar sebagai muhibbin, yang dijanjikan syafaat oleh mereka semua. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kemudian yang ketiga, sudah ada tindakan masif yang betul-betul merusak harga diri kita bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Mereka mengakui sejarah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mereka mengakui pahlawan-pahlawan Indonesia sebagai ba'ali. Belum lagi mereka memalsukan makam, membuat narasi-narasi tentang sejarah yang disimpangkan untuk mengagungkan klan mereka. Sejarah kita coba dimanipulasi. Pahlawan-pahlawan kita coba diaku-aku. Makam-makam kemudian dipalsukan, dan itu tidak sedikit. Ada 3.000 makam lebih yang dipalsukan, yang diklaim kemudian sebagai makam keramat, yang kemudian diba'alwikan, dinasabkan dengan mereka, dihabib-habibkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengklaim bangsa Indonesia sebagai milik mereka, Indonesia sebagai warisan bagi mereka. Dan sudah muncul ceramah-ceramah mereka yang mengatakan Indonesia ini bintu tarim, Indonesia ini binti tarim. Jangan salah mendengar kuping kita. Dia tidak mengatakan pintu tarim, tapi mereka mengatakan bintu tarim. Apa yang disebut dengan bintu tarim? Indonesia ini milik tarim. Indonesia ini anaknya tarim. Mereka ingin membangun sebuah persepsi, kemudian mempengaruhi alam bawah sadar kita, menghipnotis kita semua, sehingganya kita mengikuti klaim mereka bahwa Indonesia ini milik tarim. Itu yang sedang mereka lakukan. Jadi mulai dari mengklaim sejarah, menyimpangkan sejarah, memanipulasi sejarah bangsa Indonesia, mengklaim para pahlawan kita, bikin kuburan palsu, tidak lain tidak bukan tujuannya ingin membangun sebuah indoktrinasi yang masuk ke alam bawah sadar kita, agar kita semua menjadi budaknya tarim. Dan ini tidak bisa dibiarkan tentunya. Kemudian yang berikutnya, alasan yang selanjutnya. Mengapa ini menjadi warning bagi Ba'alwi? Ini sangat mendasar sekali. Karena mereka ini telah mengeksploitasi nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda kiai membela Ba'alwi, nggak pantas Anda disebut kiai. Kalau Anda ulama membela Bani Ba'alwi, nggak pantas Anda disebut ulama. Kalau Anda ustadz membela Bani Ba'alwi, nggak pantas Anda disebut ustadz. Mengapa demikian? Karena Bani Ba'alwi begitu tegaknya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, dengan tujuan untuk mengeksploitasi pengakuan tersebut guna menarik keuntungan dari para umat Nabi. Maka Anda nggak pantas ngaku kiai, ngaku ulama, kalau Anda justru lebih membela Ba'alwi dan mengabaikan umat Nabi seantero Indonesia ini. Ada ratusan juta umat Nabi yang termanipulasi oleh mereka semua. Sedangkan orang-orang yang berilmu malah menguatkan Ba'alwi. Sampai hari ini telah ditegaskan bahwasanya berdasarkan catatan kitab nasab, Bani Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi. Mereka sama sekali bukan keturunan Nabi. Mereka cuma mencantolkan diri kepada nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan tes DNA, mereka terkonfirmasi sahih 100%, bukan keturunan Nabi. Karena asal-usul DNA mereka G, bangsa Eropa Kaukasia atau Yahudi Askenazi. Mereka sama sekali bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ulangi lagi, kalau masih ada kiai, ustadz, ulama, atau apapun martabat gelar keagamaan yang Anda sandang, kalau Anda masih membela Ba'alwi, maka tidak pantas Anda menyandang predikat itu semua. Karena mengapa? Anda ikut serta menodai kehormatan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, anggap saja poin yang kelima. Bani Ba'alwi sudah menyakiti saudara-saudaranya dari Yaman. Tak jarang saya membaca di media sosial, orang kemudian mendiskreditkan Yaman. Seolah-olah ini salahnya bangsa Yaman. Padahal sebetulnya saudara.
Yaman ini adalah negeri yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaman juga adalah saudara kita. Perlu Anda ketahui, Bani Ba'alwi itu bukan orang Yaman. Tanyalah dengan orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman akan kembali kepada sejarah. Mereka akan flashback dengan sejarah. Sebenarnya Bani Ba'alwi itu bukan orang Yaman. Mereka juga migrasi ke Yaman. Karena mereka terusir di negerinya, mereka kemudian bermigrasi ke Yaman, menikah dengan perempuan Yaman, maka wajah mereka mirip dengan wajah orang Yaman. Lalu kemudian di antara mereka bermigrasi ke Indonesia, lantas kemudian mengaku sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang Yaman itu yang baik. Sejak zaman Nabi ada Uwais Al-Qarni yang dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Ba'alwi ini bukan etnis Yaman. Mereka bermigrasi ke Yaman. Nah, gara-gara kelakuan mereka ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia, seolah-olah dalam tanda kutip yang salah orang Yaman. Seolah-olah sedemikian rupa. Artinya memang ini alasan terpenting juga kita untuk menyadarkan bangsa Indonesia. Karena seakan-akan yang kena orang Yaman pada umumnya. Padahal Bani Ba'alwi sekali lagi bukan orang Yaman. Dan yang terpenting yang hendak saya sampaikan, jangan pernah berhenti. Mari kita masih berjuang. Para kiai, para ustadz, jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan cacian, jangan takut dengan hinaan. Hayo kita sosialisasikan bahwasanya Bani Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi di Indonesia ini, mereka sama sekali bukan keturunan Nabi. Hayo kita siarkan, harus kita sosialisasikan. Karena memang ini dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kemudian Bani Ba'alwi ini mesti kita musuhi? Tidak. Mereka tetap saudara kita sebagai satu sesama muslim bagi yang beragama muslim. Dan mereka saudara kita juga sebagai sesama bangsa Indonesia. Kita tidak menganggap mereka lagi pendatang. Ketika mereka bekerja sama dengan kita membangun negeri ini. Orang Cina di negeri ini sangat banyak sekali. Bahkan hari ini orang Cina tidak lagi merasa menjadi pendatang di negeri ini. Mereka sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka membangun Indonesia. Begitupun bangsa Arab. Ada banyak etnis Arab yang datang ke Indonesia beranak pinak. Mereka tidak lagi merasa menjadi bagian dari orang Arab. Tapi mereka menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kita ingin menjadi saudara. Orang Arab, orang Cina, atau etnis dari bangsa manapun Anda, ketika Anda di Indonesia, bangsa Indonesia akan menganggap Anda sebagai saudara. Tapi ingat satu hal, jangan ingin menjadi majikan di negeri ini. Kita semua sama, kita bekerja sama. Dan ingat satu hal, jangan mengeksploitasi umat Islam atas dasar slogan-slogan keagamaan, apalagi mengaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi untuk memanipulasi umat Islam. Menggunakan pengakuan cucu Nabi untuk meraup keuntungan, baik secara politik, ekonomi, ataupun kepentingan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khusus untuk saudara kami di Bani Ba'alwi. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang membangun pengakuan terhadap seseorang yang bukan bapaknya, tapi diaku-aku sebagai bapaknya, padahal dia tahu itu, maka dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, dan barang siapa yang membangun pengakuan bahwasanya dia adalah keturunan dari suatu kaum, misalnya ngaku sebagai keturunan Nabi, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung dengan nasab tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan ia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Jadi kalau ada yang bertanya, diskursus kajian masalah menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai perbuatan yang mubadir, kurang kerjaan, katakan kepada mereka semua, inilah tugas mulia umat Islam untuk menjaga kemuliaan nasab suci Nabi mereka. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif. Kita memang dibebani kewajiban untuk punya sensitivitas kecemburuan terhadap nasab keturunan mulia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa dhabatuhu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, dan mengadakan penelitian
Sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku atau menyambungkan nasabnya kepada nasab suci Rasulullah kecuali dengan data atau hujjah yang benar. Ini sudah akhir zaman. Mengapa hukumnya wajib memverifikasi siapapun yang mengaku anak cucu Nabi? Karena di akhir zaman Allah dan Rasulnya telah mengabarkan tentang sosok Imam Mahdi. Untuk mengantisipasi adanya Imam Mahdi palsu, maka siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi, para ulama yang ahli di bidangnya punya kewajiban untuk memverifikasinya. Balik lagi, kami mengapresiasi pidato Pak Prabowo. Angkat Pak harkat dan martabat rakyat pribumi ini. Mohon pemerintah intervensi terhadap sekelompok ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, yang merasa kasta mereka lebih mulia dari